Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leida, NIM 20030301005, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan mempresentasikan review buku keempat dengan judul Wanita di Perubahan Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah perubahan sosial. Baik, langsung saja pada bagian pertama. Rangkuman artikel yang diterbitkan di Social Change di bagian pertama dekade tahun 1970-an menunjukkan bahwa pertanyaan gender dapat diungkapkan dan dikategorikan secara luas oleh cara mereka membingkai, dan tidak diherankan yang paling menonjol di antara ini adalah gagasan tentang status wanita. Banyak artikel yang diterbitkan dalam dekade pertama yang berusaha untuk mengkonseptualisasikan berbagai aspek status perempuan dan berkorelasi dengan perhatian penting lainnya pada saat itu. Misalnya, pendidikan perempuan atau dalam keluarga melalui perkawinan. Status perempuan sebagai buruh tani atau pedesa juga menjadi subjek dari beberapa penelitian. Konseptualisasi teoritis status juga dicoba. Pembingkaian penilaian status ini dan upaya untuk memperbaikinya dan berlanjut setelahnya dan telah bertahan. Pada bagian pertama, hak dan kebebasan, pendekatan yang luar biasa. Komite mengambil titik awal hak dan kebebasan dijamin untuk perempuan seperti yang lain di bawah konstitusi India yang digambarkan sebagai dokumen atau radikal yang mewujudkan tujuan dari sebuah revolusi sosial yang belum selesai dan diisyaratkan dalam konstitusi dan kesenjangan antara pencapaian ideal dan aktual yang menjadi pusat perhatiannya. Komite merangkum prinsip-prinsip panduan-panduan dalam paragraf pendek yang berjudul "Kami Beriman". Sementara itu, dalam konteks ini secara terbuka diakui bahwa pembuat konstitusi sendiri adalah pewaris dari liberal. Tradisi pemikiran yang dibesarkan pada sosialisme Fabian Inggris pada abad ke-19. Hal ini juga terlihat dari komitmen yang tidak henti-hentinya terhadap hak-hak tersebut. Individu dan keluarga inti sebagai model, dan hal ini membawa komite ke dalam konflik baik dengan kependekan tradisional India dan dengan kelompok modern yang muncul dan cara berpikir berorientasi keluarga. Yang berikut, perempuan sebagai pekerja. Artikel pertama pada bagian pertama, pembangunan nasional dan perempuan. Pekerjaan adalah Mani Benkara. Artikel ini sangat penting karena dari argumen yang dibuat dan ditulis pada tahun 1972 mencoba untuk membuat sketsa potret perempuan sebagai pekerja, sebagai citra abadi. Meskipun ia melakukannya tidak membuat argumen tentang kompensasi ekonomi perempuan, tenaga kerja dalam keluarga, Kara menunjukkan cara kerja wanita yang selalu penting untuk kelangsungan ekonomi keluarga. Ia berpendapat bahwa perguruan perempuan di dapur dan hanya berperan perawat adalah penemuan oleh penentang kebebasan dan kesetaraan perempuan. Lebih jauh lagi, tidak ada masyarakat yang mampu melakukan tanpa kerja keras perempuan. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa perempuan harus memainkan peran penting di dalam pembangunan nasional sebagai tenaga kerja. Perempuan sebagai pekerja. Motret perempuan diakui bahwa perempuan itu adalah bagian dari pekerja
dan perempuan sebagai citra abadi, dan argumen-argumen tentang perempuan sebagai bekerja menjadi sebuah penemuan dan oleh penentang kebebasan dan kesetaraan perempuan. Pekerjaan wanita, pekerjaan ganda sepanjang sejarah dapat melakukannya. Sekarang dengan lebih efisien, dengan semua bantuan yang telah dikembangkan oleh peradaban modern untuk membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga, biasanya wanita dapat melakukan sebagian besar pekerjaan, serta laki-laki hanya beberapa pekerjaan yang tidak mereka harapkan untuk menangani kesulitan mereka. Tapi di sisi lain ada beberapa hal pekerjaan yang bisa mereka lakukan lebih baik daripada pria. Dalam beberapa kasus itu, mungkin perlu membuat pengaturan khusus bagi perempuan untuk bekerja paruh waktu dan tidak jauh dari rumah mereka. Hal ini diinginkan untuk membuat semua pengaturan sedemikian rupa agar tenaga kerja perempuan yang berharga dapat tidak sia-sia. Perempuan berkontribusi secara material terhadap pembangunan ekonomi dengan menjaga rumah bersih, rapi, dan damai, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan kaum laki-laki, dan merawat anak-anak dengan layak. Lebih dari itu, mereka dapat berkontribusi secara substansial dengan berpartisipasi aktif dalam industri dan jasa produktif bangsa. Yang berikut, ketenagakerjaan wanita di sektor informal perkotaan. Dalam studi tentang pemukiman kumuh dan trotoar di Delhi, Kalkuta, Bombay, dan Madras menemukan bahwa wanita adalah selalu pembantu rumah tangga, pedagang asongan, pekerjaan bangunan, dan orang-orang kecil mengambil segala jenis pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, pekerjaan yang melibatkan keterampilan tradisional seperti produksi rumahan dan pertanian digantikan oleh domestik yang tidak terampil dan jenis lainnya dari layanan manual. Kajian Kasutri 6 menguatkan bahwa proses kemiskinan sebagai akibat menurunnya industri tenun dari pedesaan telah membawa perempuan ke kota untuk bekerja di layanan rumah tangga dan pekerjaan konstruksi. Studinya juga menunjukkan bahwa beberapa wanita mendukung suami yang menganggur atau bekerja sambilan. Wanita mendukung hal seperti itu untuk memastikan satu penghasilan, sering didorong dalam keadaan status rendah, pekerjaan bergaji rendah, dan mencari pekerjaan yang lebih baik dan terpelajar. Kaum perempuan, para wanita, menjaga perapian dan bekerja dimanapun dan mengerjakan semua pekerjaan yang telah tersedia. Kontribusi terhadap ekonomi metropolitan diamati bahwa terlepas dari kelas fungsional itu adalah sektor jasa yang memiliki proporsi perempuan lebih tinggi. Partisipasi kerja, fungsi peringkat kedua dan ketiga ditunjuk sebagai sedang dan rendah. Masing-masing juga tidak mempengaruhi perpindahan pekerja perempuan dari satu sektor ke sektor lainnya, kecuali dalam hal Delhi. Namun, kelas fungsional di kota telah mempengaruhi pergeseran dalam pekerjaan laki-laki membentuk suatu sektor ke sektor lainnya. Sangat rendah, proporsi pekerja perempuan secara umum dapat menunjukkan kurangnya intensif untuk partisipasi mereka. Diamati bahwa ukuran negara yang aktif secara ekonomi, populasi, dan rasionya terhadap total populasi mencerminkan total perekonomian bangsa.
Kegiatan ekonomi menunjukkan perubahan kondisi permintaan tenaga kerja dan faktor ekonomi yang menentukan besarnya dan karakter lokasi peluang pekerja. Dalam konteks ini, berbagai fungsi dalam kota sekalipun telah mempengaruhi pekerjaan laki-laki yang telah gagal untuk melakukan dalam kasus pekerjaan wanita. Berikut partisipasi politik. Tulisan-tulisan tentang partisipasi politik perempuan seringkali diawali dengan sebuah permohonan hak pilih universal yang diberikan oleh konstitusi tanpa menyebutkan perjuangan wanita India atau bahkan yang sejarah hak pilih India, yang sebagian besar tersisa dan terlupakan. Pembacaan yang cermat dari wacana awal tentang hak pilih kolonial India menunjukkan bahwa ini terbatas dan pada kontribusi perempuan untuk proyek nasional yang seperti terjadi pada akhir-akhir kolonial dan awal pasca dekade kolonial. Tuntutan mereka dari awal adalah untuk konten mereka sendiri dan memegang jabatan publik, sama seperti absolusi di Amerika Serikat yang mempengaruhi tuntutan perempuan. Dan ini adalah wacana tentang penentuan nasib sendiri yang tampaknya telah membuka ruang bagi aktivisme perempuan di India. Soal partai politik dan partisipasi perempuan, representasi penting karena rute ke undang-undang sosial untuk memastikan kesetaraan dan ketersediaan gender pada masa dasarnya. Partai konteks pemilihan yang mencapai badan pengambilan keputusan yang representatif. Berikut wanita dalam perubahan sosial. Dalam sebuah survei yang dilakukan di antara kandidat perempuan yang bersaing untuk pemilihan parlemen tahun 1971 dan pemilihan majelis tahun 1972, ada upaya yang dilakukan untuk mengetahui apakah partisipasi yang rendah ini disebabkan perempuan telah takut melanggar norma tradisional India atau karena kurangnya motivasi mereka untuk memasuki medan pertempuran. Mayoritas dari mereka menyalahkan kebijakan diskriminatif partai politik. Partai politik mereka mengeluh tidak hanya gagal dalam mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi terkadang mengadopsi secara positif diskriminasi dan mengecilkan hati sikap objek utama semua pilihan adalah pencapaian kekuasaan, dan mereka mencoba memasang kandidat yang memiliki kapasitas dan peluang yang lebih besar untuk menangkap suara dan memenangkan pemilu. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini.